Menjadi kaya raya dan terkenal di dunia mungkin menjadi impian banyak orang. Tapi sepertinya tidak banyak orang yang ingin terkenal karena kejahatan dan kaya karena uang haram. Ketujuh orang berikut ini merupakan orang terkaya di dunia. Tetapi harta mereka diperoleh dari berbagai aksi ilegal dan melawan hukum, mulai dari bisnis narkoba, pembunuhan, pencucian uang, hingga prostitusi. Banyak di antara mereka yang hidupnya berakhir tragis. Sekaya apa orang-orang yang terkenal berbahaya dan menakuti dunia ini? Berikut, kami telah merangkum 7 gangster terkaya di dunia versi On The Spot. Di posisi ketujuh sebagai gangster terkaya di dunia adalah Carlos Enrique Leder Rivas. Ia adalah pendiri gangster pengedar narkoba Medellin Cartel di Kolombia. Kartel ini beroperasi di negara-negara seperti Bolivia, Honduras, Peru, Amerika Serikat, hingga Eropa. Ketika Carlos sempat dipenjara, ia bertemu George Young, salah satu bandara narkoba dari Boston, Amerika. Kemudian pria inilah yang menjadi partnernya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan kokain yang langsung didatangkan dari Kolombia. Atas bisnis haramnya itu, Carlos berhasil mengumpulkan kekayaan mencapai 2,7 miliar US dollar. Bahkan sebuah pulau di Kepulauan Bahama berhasil menjadi miliknya. Akhirnya perjalanan bisnisnya membawa Carlos Leder di penjara seumur hidup di Amerika Serikat. Sebagai salah satu anggota dalam perusahaan obat-obatan terbesar di dunia, El Chapo, atau yang bernama asli Joaquin Guzman Loera, dianggap bertanggung jawab atas perdagangan skala besar narkotika antara Meksiko hingga Amerika Serikat. Pada Februari 2014, gembong berbahaya ini ditangkap. Hal ini pun dianggap sebagai terobosan besar dalam perang melawan narkoba. Namun ternyata memenjarakan El Chapo tidak berarti menghentikan peredaran narkoba. Narkotika dari pantai Pasifik Utara mengalir ke Meksiko melalui penyelundupan yang diduga dilakukan oleh kartel Sinaloa yang dipimpin El Chapo. Pada 2009, pejabat US Drug Enforcement Agency atau DEA menemukan jaringan sindikat di Chicago yang diduga membawa 1,5 hingga 2 ton kokain per bulan. Hal ini berarti telah membantu El Chapo mengumpulkan kekayaan sekitar 5 miliar US dollar. Sebelum tertangkap setahun silam, tahun 1993, El Chapo sempat dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Namun pada 2001, ia berhasil melarikan diri dengan menyuap penjaga dan berhasil diselundupkan keluar dari penjara dengan masuk ke dalam keranjang cucian. Selanjutnya adalah manusia yang paling dicari di India, Daud Ibrahim, yang merupakan pemimpin dari D Company, yaitu sebuah organisasi kejahatan yang ditakuti dan memiliki hubungan dekat dengan beberapa organisasi teroris paling ekstrim di dunia. Bersama dengan saudaranya yang dikenal dengan nama Anis, Ibrahim dituduh mendalangi pemboman Mumbai pada 1993 yang membunuh sekitar 257 orang. Sebagai bagian dari teroris global, ia diduga memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Meskipun Ibrahim telah diduga melakukan serangkaian kejahatan, tetapi ia terus beroperasi sebagai pengusaha real estate yang sukses dan tetap menikmati gaya hidup yang mewah. Tahun 90-an, Ibrahim telah menaklukkan dunia bawah tanah Mumbai. Ia bertanggung jawab atas kerajaan perjudian, narkoba, dan prostitusi bernilai miliaran. Mungkin banyak orang tak menyangka ayah dari mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy merupakan salah satu gangster terkaya di dunia. Keluarga Joseph Kennedy adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan bergengsi di Amerika Serikat. Anaknya ada yang jadi presiden, jaksa distrik, dan senator. Pada puncaknya, Joseph Kennedy menjadi salah satu orang terkaya di Amerika Serikat. Tapi sayangnya, kekayaan Joseph Kennedy berasal dari aksi ilegalnya yang berjaya di tahun 1950-an.
Di masanya, Joseph Kennedy banyak membantu Frank Costello, seorang pemimpin gangster dalam usaha peredaran minuman keras, sewaktu Amerika masih melarang beredarnya miras. Bisnis Joseph Kennedy berjalan lancar, bukan hanya semata karena kekerasan, tetapi politik yang ia jalankan di negaranya, karena sang anak John F. Kennedy punya peran penting di Amerika. Namanya pernah masuk dalam daftar 10 orang paling dicari oleh FBI. Biro ini memberikan penawaran mengejutkan, yaitu sebesar 100.000 US dollar atau kini senilai 1,3 triliun rupiah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi mengenai keberadaan Semyon Mogilevich ini. Ia dianggap sebagai mafia paling berbahaya di dunia. Kejahatan yang ia lakukan diantaranya pembunuhan, perdagangan senjata, obat-obatan, pemerasan, dan prostitusi. Mogilevich terkenal karena menggeluti berbagai macam bisnis yang telah dikaitkan dengan sejumlah perusahaan besar, termasuk bank dan pemasok energi. Ia sempat ditahan pada 2008 di Rusia karena penggelapan pajak sebuah perusahaan retail kosmetik. Akan tetapi, di 2009, Mogilevich dibebaskan. Amerika sempat memohon ekstradisi Mogilevich karena keterlibatan dalam penipuan saham sebesar 150 juta US dollar. Akan tetapi, karena Amerika dan Rusia tidak memiliki perjanjian ekstradisi, maka hingga saat ini Semyon Mogilevich masih bebas menikmati kehidupan mewahnya di Rusia. Selanjutnya adalah Pablo Escobar, gembong narkotika paling terkenal di era modern yang paling ditakuti dan paling kuat. Ia mengimpor miliaran dolar kokain ke Amerika Serikat. Tak mengherankan, Escobar sempat menjadi orang terkaya ke-7 di dunia dengan kekayaan bersih sebesar 25 miliar US dollar. Mafia asal Medellin, Kolombia ini berjaya pada dekade 80-an dengan mengendalikan satu kerajaan obat bius dan sekian banyak pembunuhan. Ia tinggal di rumah sekelas istana yang ia sebut Hacienda Nápoles. Istana itu dibangun di atas tanah seluas lebih dari 2.000 hektar dengan segala fasilitas mewah, mulai landasan pesawat terbang sampai kebun binatang. Ada pula tempat untuk pelatihan tentara pribadinya yang akan mengawalnya dan seluruh kekayaan serta bisnisnya. Dengan kekayaan itu pula, ia masuk ke dunia politik, lalu semakin menancapkan kukunya ke dalam jaringan penyelundupan kokain. Walaupun terlihat sebagai orang yang sangat kejam dan paling diincar, namun di mata orang-orang miskin, Escobar tetap dianggap sebagai seorang pahlawan. Ia sering membantu dan membangun banyak fasilitas untuk masyarakat miskin. Pablo Escobar akhirnya menutup usia pada 2 Desember 1993 di usia 44 tahun setelah ditembak agen kepolisian. Dan inilah gangster terkaya di dunia yang pernah tercatat, Amado Carrillo Fuentes, kepala geng Juarez di Meksiko yang terkenal sebagai raja pengedar obat bius di Meksiko. Dia jadi pengusaha kartel tersebut setelah membunuh bosnya sendiri, Rafael Aguilar Guajardo. Pria yang dikenal sebagai Lord of the Skies ini memiliki banyak pesawat armada pribadi, termasuk 22 pesawat jet pribadi yang digunakan untuk mengimpor kokain dari Kolombia ke Meksiko dan yang nantinya diselundupkan ke Amerika lewat perbatasan. Dari bisnis narkoba inilah ia meraup kekayaan, selain dari pencucian uang melalui Kolombia. Atas seluruh kejahatannya itulah, pemerintah Amerika dan otoritas Meksiko berupaya menangkap sang pemimpin gangster. Mengetahui ia merupakan target operasi, Fuentes kemudian menjalani operasi plastik wajah dan sedot lemak perut. Hal itu ia lakukan pada 3 Juli 1997 di Rumah Sakit Santa Monica di Mexico City untuk mengubah penampilannya. Namun setelah menjalani operasi 9 jam, Amado Carrillo Fuentes meninggal karena komplikasi obat. Pemirsa, itulah 7 gangster terkaya di dunia versi on the spot. Seorang pria nyaris diamputasi tangannya karena ingin mirip tokoh Hulk.
Ada pria lain yang rela memotong hidungnya agar mirip tokoh idolanya Red Skull. Saksikan cerita mereka hanya di On The Spot.